Marcel alias pesulap merah bisa melumpuhkan kekuatan magis yang dimiliki dukun. Yang pasti Marcel percaya pada kekuatan gaib, tapi tak percaya jika kekuatan itu didapat dari semedi, tirakat, atau ngelaku dengan hidup menggelandang dengan pakaian seadanya seperti yang biasa dituturkan para dukun. Saya meyakini total perlindungan Allah itu lebih kuat dari apapun. Iya, jadi nggak penting banget kayak misalkan takut sama sihir. Kalau banyak orang yang bilang lu nggak takut sama sihir berarti nggak percaya sihir. Lah kalau lu takut sama sihir berarti lu nggak percaya perlindungan Allah gitu kan. Kita tinggal balikin lagi. Kalau lu percaya Allah itu lebih kuat dan lebih berkuasa, ngapain takut sama sihir? Kan semuanya yang menentukan Allah, bukan sihir, bukan jin. Saya Deddy Kobuzer, saya tahu Anda membela si rambut merah. Saya tahu karena itu seprofesi dengan Anda. Apa-apaan? Ya. Gus Miftah sahabatku. Untuk Gus Miftah sahabatku, Abah, ingatkan itu murid Anda. Gus, murid panjenengan itu yang namanya Deddy Kobuzer, diingatkan baik-baik. Ya. Jangan melenceng kemana-mana. Jangan karena akrab dengan si Marcel. Udah kamari sore. Jangan karena dekat sama si rambut merah anak kemarin sore dan 95. Yang sok-sokan kemelinti kalau orang Jawa bilang gitu. Kalau sihir itu emang ada, cuman kalau misalkan percaya atau tidak ya tergantung dari persepsi orangnya. Kalau yang kita tahu dia memberitahukan kedukunan itu seperti itu. Siapapun yang percaya atau enggak ya pemahaman masing-masing ya. Tapi kalau pribadi saya dia orang yang baik. Banyak juga yang kontroversial untuk jalan-jalannya, tapi kalau dia memilih jalan seperti ini ya pilihannya sebenarnya. Sebagai sesama kreator, Baim Wong mengagumi dan mendukung misi pesulap merah sebagai pawang dukun. Demikian pula Dr. Richard Lee yang nyaris menjadi korban oknum dukun yang berlaga ingin meringankan kasus yang tengah dihadapinya. Dalam menghadapi dukun, Dr. Lee terinspirasi oleh pesulap merah. Ia tak percaya penyakit berbahaya di tubuh pasien bisa dipindahkan ke tubuh hewan. Gus Udin tidak punya salah dengan saya. Dia tidak punya salah apa-apa dengan saya. Jadi saya sebenarnya nggak mau cari masalah dengan orang. Tapi saya sebagai seorang dokter melihat ini, dia salah. Melakukan pengobatan abal-abal. Ya. Banyak korban yang dirugikan. Saya pengen dewasa, saya nggak mau ribut-ributin dia. Waktu dia bilang Dr. Richard itu pintar tidak beradab, tapi tidak beradab. Saya bisa loh ribut-ributin dia. Saya ributin dia, saya tuntut, saya UITE, bisa loh. Tapi saya ngapain? Saya males. Yang saya buka apa? Saya kasih edukasi ke masyarakat. Saya datangin Ustadz. Nih, Pak Ustadz, tolong nilai kata-kata dia, benar atau enggak. Saya datengin korban. Benar nggak seperti ini punya? Saya datengin mantan santri dia. Saya datengin mantan kameramennya dia. Saya datengin Ustadz lagi rukiah yang benar bagaimana. Jadi saya kasih manfaat aja ke masyarakat. Masyarakat yang nilai. Kalau masyarakat tetap mau percaya dengan dia, silakan. Saya ada dukun di sini yang katanya bisa pindahin penyakit ke kambing, dia bilang. Siapin kambingnya, nanti ada yang penyakit jantung, dia pindahin, dia bilang. Nah, saya kasih sayembara, kalau bisa pindahin penyakit ke kambing, saya kasih 1 miliar. Plus, kerja di klinik kecantikan Athena dengan gaji 100 juta per bulan. Ya, penyakitnya kecil-kecil aja, nggak usah jantung, jerawat. Jadi ada pasien jerawat saya nanti ada. Ya, jangan karena itu. Dinasihati itu Gus Miftah. Saya sepakat ketika Anda itu mu'alaf dulu. Ya, yang mensyahadatkan itu adalah Gus Miftah. Tapi ingat, jangan pernah membentur-benturkan. Saya tidak ada urusan sama Deddy Kobuzer. Tetapi kalau Anda keterlaluan, orang-orang dunia spiritual Anda acak-acak dengan mengatasnamakan edukasi. Termasuk Anda orang-orang pesulap, ya, Deddy Kobuzer, dan lain-lain sebagainya. Kalau Anda mengatasnamakan edukasi tetapi ngawur, Anda menyerang profesi orang yang di situ ada kultur budaya Nusantara. Awas, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Saya peringatkan baik-baik. Ya, kemelinti kayak begitu. Ingat, hati-hati.
Aku khilafah. Kowe iki ra melu berjuang, ning kene ya omong numpang, cangkemmu urip saka Indonesia, golek pangan saka Indonesia, kok ora gelem hormat karo Indonesia. Orang-orang seperti ini silahkan tinggalkan Indonesia. Ayo, mubahalah sama saya. Aku khilafah. Aku khilafah. Darahku ini khilafah, nadiku khilafah, jantungku khilafah. Aku hidup bernafaskan hukum Islam, yaitu khilafah. Aku penganut khilafah, kamu penentang khilafah. Nanti mana yang hancur? Kowe iki ngopo to Nur? Rumangsa kalah ra iso nampa akhire sumpah mubahalah. Iki sumpahe karo sapa? Kowe mubahalah kok bengok-bengok dhewe. Kowe iki mubahalah apa dolanan debus? Kira goblok meneh. Itu Gus Telek, Gus Miftah, Gus Telek. Kalau orang Jawa kotorannya ayam. Itu Gus Telek gitu itu namanya. Nggak takut, saya mau tarung, mau duel, kalah menang urusan belakang. Mau duel, ayo. Kualitas seseorang itu ditentukan dengan mulutnya. Artinya apa? Apa yang keluar dari mulutnya itu merupakan isi dari otaknya. Kalau sing ngomong pulau Gus Telek, ya lumrah wong otak kayak isine kebak telek. Kita lihat video ya. Kowe iki ra melu berjuang, ning kene ya omong numpang, cangkemmu urip saka Indonesia. Dadaku sesek ngene iki, otakku mendidih ngene iki. Ini hancur kabeh, asu kamu itu, Bong. Matamu bosok, rasa ngarani wong kowe. Asu, picak matamu. Mergo ngajine tak banyak tunggu yo YouTube-an akhire gobloke kana ya guru konan. Akhirnya uteke madaya kudu modal. Soalnya orang tahu belajar ngaji ning pondok pesantren. Mergo ngajine tak banyak tunggu yo. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, sak turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Dan di situ Gus Ali juga menyarankan bahwa nggak usah bahas Arya, udah nggak usah bahas Arya. Arya itu memang nggak usah dibahas, kapasitasmu nggak usah bahas Arya, nggak ada kapasitas. Menggoda, kan bisa jadi wanita tersebut memang ada hubungan dengan saudara Subeki, tetapi tidak dalam konteks pemerkosaan. Kabulan, tidak ada itu. Kan bisa jadi saudara Subeki sudah punya istri, tetapi perempuannya menjadi penggoda. Kan bisa jadi. Kenapa? Dasarnya dari mana? Sayang-sayangan. Sayang-sayangan itu. Artinya, kalau dimaknai, ini orang sebetulnya pelapor atau pelakor. Coba Anda bisa maknai di sini. Sesungguhnya orang ini pelapor atau pelakor. Kasusnya seperti Subeki, kasusnya Brigadir J yang saat itu awal dihakimi juga masalah pelecehan, ternyata bukan. Nah, sebetulnya kasusnya Brigadir J yang saat ini sudah terbongkar, ini bisa memberikan pelajaran buat kita semua, bahwa kita ini diajar untuk berlogika. Kita ini diajar untuk berpikir yang lebih panjang, bukan tumpul. Bukan pendek cara berpikir kita, harus panjang nih. Ini dasarnya dari mana? Ini sanad masalahnya dari mana? Jadi harus jelas. Ya. Nah, kasusnya Brigadir J ini ketika diketemukan dengan kasusnya Subeki, ini hampir sama. Kasusnya Brigadir J ini masalah ada cinta, ada keterkaitan dengan orang-orang yang visum pertama. Sama kasusnya Subeki ini hampir sama. Ada orang hubungan-hubungan masalah cinta, ada masalah ya pelakor lah. Bisa dikatakan pelakor karena Subeki ini sudah Betul nggak sih ada belasan korban santriwati yang iwik. Sesuai yang diberitakan. Sesuai yang Anda suarakan saat itu. Ya kan? Sesuai dengan apa yang, nah itu yang pertama. Yang kedua, betul nggak sih ini Subeki ini iwik, gadis-gadis di bawah umur. Anda harus bisa jawab itu dengan fakta hukum. Ya setidaknya ada fakta korban lah. Tetapi saya undang baik-baik kemarin juga supaya kita ini tidak berasumsi negatif lah ya.
biar tidak pincang sebelah. Sampai sekarang nggak ada ini. WCC kemana? WCC kemana ini? Coba. WCC kemana? Harusnya ayo dah sekali-kali kita itu ngobrol. Kita itu juga pengen tahu karena apa? Dari statement-statement Anda WCC sudah bikin gaduh publik. Orang-orang awam ketika Anda sebagai aliansi, mengatasnamakan aliansi atau apapun itu, ketika buat narasi, terus akhirnya disebar, terus akhirnya diatensi oleh publik dan ramai, sebabnya adalah dari WCC. Nah, ini perlu klarifikasi yang Anda sampaikan itu sebetulnya benar atau tidak. Ya saya undang sampai sekarang pun ya undang. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, sak turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Demi Allah, wallah. Aku bukan kaleng-kaleng. Ayo tunjukkan alamatmu. Aku yang ngejar kamu sekarang. Cuk matamu. Matamu tak colok matamu. Tunjukkan alamatmu. Aku sekarang ngejar kamu. Bisa memberikan pelajaran buat kita semua bahwa kita ini diajar untuk berlogika. Kita ini diajar untuk berpikir yang lebih panjang, bukan tumpul. Bukan pendek cara berpikir kita, harus panjang nih. Oh. Ini dasarnya dari mana? Ini sanad masalahnya dari mana? Jadi harus jelas. Ya. Walah lele. Namanya Gus kok menghujat orang, menantang orang. Apa seharusnya kalian itu meneruskan dakwah bapakmu yang bernama Kiai. Cukup yo lele.